kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jawab nih Bang, pertanyaan dari Mbak Shirley. Jadi gimana menaklukkan hati finalis Putri Indonesia? Ya, tapi gini dulu, ada ceritanya gini. Saya tuh karena aktivis itu, saya tuh lupa harus mencari istri. Jujur ya, saya 36, 37 saya diancam sama bapak saya. Ini boleh jujur kan nih? Boleh dong. Ya, saya dipanggil, 36 saya belum punya pacar gitu. 36, 37. Dia bilang, hei Denci, saya dipanggil kan Denci kan. Kamu tahu nggak, orang tuh ngelihat kamu cuma 3 kemungkinannya. 1, impoten lah gitu. Ya kan? 2, kamu gay. Yang ketiga, kamu ya apa namanya tuh suka main perempuan lah kira-kira gitu. Hanya 3 itu. Jadi kenapa kamu gak nikah itu alasan orang. Wah, saya kaget juga. Akhirnya saya baru buka radar saya. Semua temen yang saya punya, gue mau kawin, gue mau nikah. Tolong cariin, kenalin gue sama cewek-cewek gitu lah. Ya, karena kenalan lah masih A, si B, si C. Ya, akhirnya dikenalin sama Alia ini. Jadi saya memang niatin betul gitu untuk memperistri orang itu. Nah, saya ketemu, saya ngobrol, saya cecer dia, akhirnya ya sudah saya uber lah gitu. Tapi gini juga, dia kan nggak mungkin dari saya sendiri kan, tapi dari dianya juga. Nah, dia itu juga orangnya yang memang aventurir juga ininya gitu. Cara berpikirnya tidak mau yang biasa-biasa aja. Oke. Jadi dia kebetulan dia juga pernah jadi anak menteri. Pernah jadi anak menteri, anak petinggi di perhubungan waktu itu. Nah, jadi dia tuh udah terlalu biasa lah mungkin kalau orang yang ya, stabil apa gitu ya. Nah, ketemu saya nggak jelas, kan penghasilannya apa nggak jelas. Tapi kok saya ngobrolin masa depan Republik gitu loh. Jadi dia tuh justru juga agak aneh gitu loh. Ini orang apa sih gitu loh. Tapi jadi tertantang. Akhirnya dia mungkin jatuh cinta. Jadi jatuh cinta duluan siapa? Ya jatuh pasti saya duluan. Oh gitu. Tapi kan bagaimana supaya dia juga jatuh cinta. Saya cerita apa adanya dan saya apa adanya. Saya nggak bisa. Jadi saya nggak berubah. Jadi tanya dia deh. Ketika saya nikah, setelah nikah sampai ya saya gitu-gitu aja. Oh iya kira-kira gitu. Nggak pernah berubah ya? Nggak, saya nggak berubah. Jadi, Coba kita mau tes Abang kalau nggak pernah berubah secara sosoknya, tapi berubah nggak sih ingatannya kalau melihat foto atau grafis yang berikut ini? Ini adalah, pada saat istrinya dulu ikut Putri Indonesia. Bu Alia yang mana nih? Masih ingat nggak? Iya. Yang mana yang ketiga dari kiri? Kanan? Ya tengah-tengah itu. Oh. Kiri-kiri. Nah ini tengah yang tiga orang. Yang 3 orang di tengah itu. Yang di sini ya, yang rambutnya dikuncir. Ya. Satu lagi. Nah ini lebih banyak lagi nih orangnya. Ini yang sebelah kanan, sebelah kiri ya. Kanan tapi kedua. Yang putih, baju putih. Baju putih. Oke. Kanan sebelah kanan. Baju putih ya. Oke. Jadi masih ingat berubah nggak Bu Alia yang dulu sama sekarang? Dia sih bilangnya, gue dibilang masih umur 27 katanya. Lagu loh gue bilang. Udah 40 sekian. Cantiknya tetap kan? Itu makin cantik ya. Makin cantik. Biasa, saya penasaran foto pembanding dari Pak Jumhur. Ada nggak foto pembandingnya? Ada nggak foto pembanding? Kayaknya ini berasal dari dunia yang lain, Bang. Ada yang gondrong di Instagram dan dia bilang ganteng mana, langsung Alia ngasih tanda cinta. Ada di Instagramnya. Saya kebayang, jadi aktivis itu nggak ada ganteng-gantengnya, Pak Bir. Nah, ini yang terbaru. Kemarin Dia ulang tahun. pernikahan. Ada tuh. Ini ulang tahun pernikahan nih. Ke berapa tuh Bang? Kemarin 2025. Oh, masih romantis kita lihat ya. Ini ikut demo nih. Oh, ikut demo? Gua ajak demo. Ini lagi liburan. Iya. Romantis ya, kita kasih tepuk tangan dong untuk keromantisan yang terus dipelihara. Kalau seandainya kita tanya ke Bu Alia. Alia, Bu kenapa mau pilih Bang Jumhur saat itu? Kira-kira jawabannya apa, Bang? Different. Berbeda. Saya dianggap different. Dia juga orangnya suka yang challenge gitu. Oke. Jadi padahal dia tahu juga gue nggak punya penghasilan nggak apa gitu. Jadi tapi dia yakin nggak kalau bapak ini sempat ribut tuh. Jadi bapaknya itu kan anak ITB, pejabat di Kementerian Perhubungan ya. Setelah jadi menteri tapi kemudian karena dia karir jadi dia jadi pejabat lagi. Nah saya langsung lamar gitu. Nah bapaknya tuh nerima karena dia bilang begini, Jumhur anak ITB. Kalau dia mau cari duit, dia pasti bisa. Karena dia pasti punya network jaringannya. Jadi dia cuma percaya itu aja. Nah mungkin kalau dia nikah, pasti dia akan berusaha cari uang dong. Jadi
Itu yang menyebabkan bapaknya setuju. Dan gue rasa anaknya juga begitu. Dia percaya bahwa gue sebenarnya saya bisa cari uang gitu. Saya apa gue nih? Ada yang menarik lagi. Apa tuh, Bang? Kita hidup sudah siap dengan hidup sebagai aktivis. Ini lucu lagi nih. Ini juga saya ini memang koinsiden ya. Saya nikah tanggal 19 Januari. Tapi persiapan nikah tanggal 19 kan udah lama pasti kan? Berbulan-bulan sebelumnya kita akan menikah. Tanggal 12 Januari, saya diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pembinaan TKI. Kira-kira sekarang kementerian nih, kayak menteri lah gitu. Tanggal 19 menikah, tanggal 12 diumumkan, seminggu kemudian menikah, tanggal 22-nya dilantik. Orang nyangka, Alia mau sama Jumhur gara-gara jadi kepala badan. Enggak. Nah, jadi dia keliru. Dia mau sama gue saat gue memang begini apa adanya gitu loh. Dari nol ya. Dari nol iya. Termasuk ketika main musik, nyanyi itu termasuk hal-hal yang memikat hati Bu Alia saat itu. Saya rasa iya. Termasuk itu ya. Tapi kurang pede jawabnya, saya rasa iya ya. Jadi intinya apa adanya lah. Kalau saya orangnya apa adanya aja. Oh, apa adanya. Tapi saya juga realistis. Saya nggak mau lupa untuk memelihara kehidupan. Jadi akan punya anak, punya istri kan harus bisnis, harus cari uang. Ya. Ya tetap kita lakukan itu. Kan Alia memilih karena different gitu kan. Different saya rasanya. Nikah berapa hari langsung jadi kepala. Dan tapi pengalamannya adalah zaman Soeharto masuk penjara, zaman SBY jadi kepala, sekarang zaman Prabowo jadi menteri lagi. Iya, iya. Pernah nggak sih dia cerita rasanya jadi istri menteri, tiba-tiba jadi istri napi. Napi ya. Sekarang jadi istri menteri lagi. Iya. Ya itu kayaknya hidupnya kayak roller coaster gitu. Yung gitu. Tapi dia hadapin aja dengan rileks juga. Nggak berubah, nggak apa gitu. Tapi ada kalimat dia menarik di Instagram. Saya mau tahu di sininya nih. Apa? Alia bilang gini, katanya perempuan itu kuat. Jadi semua orang datang untuk bersandar. Anak, pasangan, keluarga, bahkan dunia seolah tahu kamu akan tetap bertahan. Tapi pelan-pelan kamu jadi tempat pulang semua orang tanpa punya tempat untuk pulang ke diri sendiri. Sampai akhirnya lelahmu bukan lagi tentang fisik, tapi tentang kehilangan rasa aku. Nah, bagaimana Jumhur membuat Alia tetap tidak kehilangan rasa aku dan punya tempat untuk pulang? Ya, karena aku suka ini membiarkan dia me time gitu ya. Dia meningkatkan kemampuan dirinya dia. Dia kan sekolah lagi atau apa kayak gitu. Itu kan buat dia kan. Saya support. Jadi enggak jangan kamu ngurus ini, enggak. Saya beri kebebasan untuk itu. Jadi apapun yang dia perlukan untuk meningkatkan kemampuan dirinya atau menemukan dirinya kembali atau gitulah ya, itu saya dorong. Jadi bagian daripada ya itu mungkin jawabannya yang tempat dia pulang dalam pengertian di sini kan menjadi diri dia lagi gitu ya. Artinya dia mau ngapain aja jangan hanya melayani gitu. Saya rasa tapi menarik loh dia loh. Kenapa Dia menarik. Even saat saya jadi kepala badan, dia tuh menyusui, dia dapat jenis muri. Dia menyusui 21 bayi sekaligus. Karena air susunya banyak. Oke, dan dia rela untuk Rela, jadi ada anak satpam yang berbeda agama, yang orang tuanya, ibunya melahirkan meninggal, anaknya harus kena ASI. Total ada 21 bersamaan. Jadi dulu kerjaan saya tuh, dia kan pakai pompa itu saya juga suka mijetin. Mijetin dia dari emang ada cara mijetnya supaya air susunya banyak. Ada sertifikatnya 21 lama kan nggak boleh nikah kan. Gitu. Jadi kita kasih ke mereka kamuan. Pada saat itu dia ibu pejabat setingkat menteri lah kira-kira gitu. Tapi dia buat saya harus ya saya harus lah. Givingnya luar biasa. Ya itu. Jadi iya. Kalau Abang mau bilang sesuatu di momen ini selama mengarungi rumah tangga bareng, apa Bang yang pengen disampaikan ke Bu Alia? Terima kasih sudah bisa mendampingi saya yang mungkin roller coaster tadi. Dan terima kasih untuk bisa membukakan jalan kepada saya untuk lebih mencintai orang lain, sesama. Nah, itu bisa ketemu anak satpam dan mau menyusui anak satpam, itu gimana ceritanya? Ya kan mendadak orang perlu ASI gitu kan. Ya akhirnya cari-cari siapa, karena ada persatuan kayak donor ASI. Iya. Nah dia ikut di situ. Jadi ini ada nih anaknya ini
perlu ASI, ya udah dia kasih bantu. Jadi di kulkas saya itu isinya ASI semua. Kita kasih tepuk tangan dong buat Bang Jumhur. Bang Adi. Saya haru mendengar pengakuan dari Bang Jumhur ya. Tapi saya ingin beralih ke yang lain, hal-hal yang sifatnya heroik ya. Itu aja Kita deh. tahu bahwa Bang Jumhur ini 2 kali di penjara. Ya. Orde Baru dan kemarin sebelum Covid kalau tidak salah, waktu zaman Covid. Tapi per hari ini kan rebounds. Ini tentu bukan sesuatu yang gampang tentu saja bagi Bang Jumhur. Karena rata-rata kalau sudah berurusan dengan jeruji, penjara, dia itu agak sedikit down sebenarnya. Untuk tidak lagi tampil, tidak lagi menjadi sebagai aktivis. Apa yang sebenarnya mengantarkan Bang Jumhur ya bahwa penjara itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena tidak jarang orang yang sebenarnya kalau sudah punya persoalan hukum, dia di penjara, tidak lagi mau jadi aktivis, tidak lagi mau jadi pejuang, tidak lagi mau menjadi misalnya mengadvokasi buruh, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin ada success story yang perlu dikasih ke adik-adik kita, dan termasuk kita Bang. Kita ini belum tentu punya daya tahan seperti abang ini. Jangankan di penjara, dilaporin dikit meriang-meriang kan. Ya, kira-kira begitu loh Pak. Ini 2 kali lagi di penjara. Iya 2 kali, lama. Nusa Kambangan ya kawan. Kadang-kadang apa namanya, rasio tuh tidak bisa menjelaskan itu. Tapi itu terjadi gitu loh. Kenapa kok kayaknya ngotot gitu ya. Padahal resikonya jelas. Tapi saya jujur, waktu saya kemarin ditahan itu, beda dengan ketika umur saya 21 tahun di ITB dulu. Bedanya? Beda sekali, karena gini, waktu 21 tahun yang sedih orang tua saya. Ya. Ya orang bapak ibu saya tuh kalau kan kita, ya, maaf ya Kak, setiap minggu tuh kadang suka makan dinner di luar. Ketika saya di dalam, itu kejadian itu hilang lah. Jadi pernah makan bapak saya misalnya, begitu ngomongin ingat saya langsung nggak bisa makan lagi. Jadi kasihan juga, terganggu. Nah keadaan itu yang kasihan orang tua. Saya sendiri enjoy. Di dalam ya umur 21 bayangin aja masih seger-seger ya kan. Tapi sekarang saya stres. Karena saya harus kasih makan anak istri kan. Tapi ada juga memang rezeki Tuhan itu dari luar biasa. Saya ada bisnis bikin perumahan rakyat ya. Yang waktu saya di luar nggak laku-laku. Tapi begitu saya di dalam, laku. Saya nggak ngerti juga tuh, ada misteri itu. Aneh tuh Mas Adi. Akhirnya ya istri saya punya uang dong, karena kan bisa jual rumah-rumah, saya bikin koperasi perumahan rakyat lah. Gitu loh. Jadi itu tegang, karena apapun kita nggak bisa langsung turun kan. Gitu. Ya. Jadi lebih mencekam waktu ketika kita punya anak istri, kalau kita berhubungan dengan penjara gitu loh. Kalau kita di penjara gitu. Bang Jamur. Itu yang membedakan situasi dulu dengan sekarang ketika Yang sebelumnya sama yang kedua Iya, gitu ya Bang. kira-kira Ya. gitu. Tapi saya dapat informasi juga kalau di penjara, Abang tuh tidak hanya sekedar menjalani hukuman aja, tapi juga ngajarin napi-napi lainnya Iya, selain iya. tadi menulis. Apa Betul. yang diajarin di sana Bang? ini ternyata zaman dulu ya, zaman dulu. Jadi tahun 89 saya masuk kan, saya 3 tahun sampai 92 ditahan. Lamanya di Sukamiskin. Itu banyak orang buta huruf. Karena iya, jadi misalnya gini, ada orang yang membunuh santet gitu di satu desa mana, datang itu rombongan karena yang ngebunuhnya banyak gitu. Dan ternyata mereka pada buta huruf gitu loh. Dan banyak sekali di Sukamiskin waktu itu. Ya saya ngajarin baca A, B, C, D, Ali, pergi ke pasar. Saya ajarin tuh. Supaya desa setiap hari, seminggu 2 kali atau apa kira-kira gitu. Itu salah satu pekerjaan rutin saya. Saya nggak pernah ngebayangin yang kita bebas tiba-tiba di kamar gitu. Nggak bisa kemana-mana. Saya sempat kira-kira 3 bulan. 3 bulan tuh dikunci 24 jam. Isolasi. Isolasi, full ya? 24 jam gitu. Ya Anda bisa bayangin yang kita anak muda umur 21, yang biasa kemana tiba-tiba. Kalau saya tanya, kalau boleh ngulang waktu lagi, menyesal nggak pernah di penjara? Enggak, karena kan saya bukan jahat. Saya di penjara tuh gara-gara saya tahu kan sebab-sebabnya. Iya. Saya waktu di ITB memperjuangkan penggusuran tanah-tanah rakyat. Gitu. Jadi, tanah rakyat digusur oleh konglomerat, kita lawan, di ini kita lawan. Jadi banyak akhirnya ya udah ditangkaplah kira-kira gitu. Waktu dipecat dari ITB, ya saya lumayan nyesel. Tapi ibu saya menghibur dirinya gini, yang salah ibu katanya. Kenapa? Karena ibu dulu doanya supaya kamu masuk ITB. Dan itu dikabulkan. Harusnya doanya masuk dan lulus dari ITB. Menarik juga ya, waktu itu saya keluar dari penjara, saya gabung sama Pak Habibie loh. Itu juga jadi pembicaraan. Lo lihat, namanya CIDES, Center for Information and Development Studies. Saya dengan kelompoknya Pak Habibie, gabung di situ bikin research center.
dan kemudian sering ketemu Pak Harto juga. Padahal saya sebelumnya baru keluar dari penjara, jadi hidup saya itu malah lucu-lucu gitu loh. Kok saya yang dipilih gitu? Kenapa saya dipilih untuk gabung di situ dengan Pak Adi Sasono ya waktu itu, Pak Habibie, Pak Adi Sasono. Ya sudah, saya kerja di situ. Begitu ya, ada reformasi dan seterusnya. Ketika aktivis masuk ke pemerintahan, otomatis dapat dua konsekuensi pandangan. Pertama, pandangan miring. Kedua, pandangan curiga. Ini tantangan dari istri loh Bang. Bagaimana kalau tantangan ini gagal? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.